Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Analisis Pengolahan dan Pemanfaatan Air Tanah untuk Kebutuhan Air Bersih di Desa Bonti, Kabupaten Sanggau. Dan dengan dosen pembimbing utama saya yaitu Pak Umar STMT IPM dan dosen pembimbing kedua saya Pak Eko Yulianto STMT. Adapun dosen penguji utama saya yaitu Profesor Dr. Heni Herawati, STMT IPM, dan dosen penguji kedua saya, Pak Dr. Stefanus Berlian Suryamasoka, STMT IPM. Selanjutnya, latar belakang perusahaan daerah air minum PDAM sempat beroperasi di daerah Desa Bonti. Namun selama kurang lebih 2 tahun terakhir, PDAM tersebut tidak beroperasi lagi dikarenakan mesin PDAM tersebut rusak. Oleh sebab itu, masyarakat di Desa Bonti banyak memanfaatkan air tanah sebagai kebutuhan mereka sehari-hari. Selain itu juga, kurangnya perhatian pemerintah untuk memperbaiki mesin PDAM yang rusak juga menjadi penyebab masyarakat beralih ke alternatif lain, yaitu dengan memanfaatkan air tanah sebagai pemenuhan mereka akan air bersih untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Selanjutnya masuk ke rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana kebutuhan air bersih dari air tanah yang dimanfaatkan oleh masyarakat di Desa Bonti. Yang kedua, bagaimana alternatif proses pengolahan air tanah menjadi air bersih di Desa Bonti. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mengetahui kebutuhan air bersih dari air tanah yang dimanfaatkan oleh masyarakat di Desa Bonti. Yang kedua, untuk mendapatkan alternatif sistem pengolahan air tanah yang memenuhi kualitas yang disyaratkan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 di Desa Bonti. Selanjutnya, air bersih. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan akan menjadi air minum setelah dimasak terlebih dahulu. Sebagai batasannya, air bersih adalah air yang memenuhi persyaratan bagi sistem penyediaan air minum. Adapun persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan dari segi kualitas air yang meliputi kualitas fisik, kimia, biologi, dan radiologis, sehingga apabila dikonsumsi tidak menimbulkan efek samping. Air harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar layak untuk dikonsumsi dan dapat dipergunakan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam sistem penyediaan air bersih, seperti persyaratan kualitatif yang menyangkut mutu atau kualitas, persyaratan kuantitatif atau banyaknya air, dan persyaratan kontinuitas atau dapat diambil secara terus-menerus dengan debit relatif tetap. Berikut adalah tabel parameter wajib kualitas air minum yang bersumber Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023. Pada pengujian kualitas air bersih yang dilaksanakan dalam skripsi ini hanya mengacu pada parameter wajib kualitas air minum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023. Selanjutnya, air tanah. Air tanah adalah air di bawah permukaan tanah yang sebagian besar berasal dari air permukaan yang telah merembes ke bawah. Secara umum, air tanah akan mengalir secara sangat perlahan melalui suatu celah yang sangat kecil dan atau melalui butiran antar batuan. Batuan yang mampu menyimpan dan mengalirkan air tanah ini kita sebut dengan aquifer. Menurut Kodwati tahun 2012 sendiri, air yang berasal dari dalam tanah bermanfaat sebagai sumber air bagi flora, fauna, dan manusia. Selain itu, air juga berperan bagian utama dalam siklus hidrologi. Air yang kemudian dimanfaatkan oleh manusia untuk keperluan sehari-hari, mulai dari mandi, minum, mencuci, dan lain sebagainya. Adapun
Pengolahan air tanah dengan metode aerasi. Aerasi merupakan salah satu proses dari transfer oksigen dari fase gas ke fase cair, dan fungsi aerasi dalam pengolahan air adalah untuk melarutkan oksigen ke dalam air, yang kemudian meningkatkan kadar oksigen terlarut dalam air, serta melepaskan kandungan gas-gas yang terlarut dalam air. Penambahan oksigen adalah salah satu upaya untuk mengurangi bahan pencemar tersebut, sehingga konsentrasinya dalam air akan berkurang atau hilang sama sekali. Tujuan proses aerasi adalah mengontakkan semaksimal mungkin permukaan cairan dengan udara guna menaikkan jumlah oksigen yang terlarut di dalam air buangan sehingga berguna bagi kehidupan mikroorganisme. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penjernihan air, metode aerasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan 4 buah semacam botol baskom atau botol bekas yang dasarnya telah dilubangi kecil-kecil. Yang kedua, siapkan bahan media penyaringan dan pengendapan air, yaitu pasir, ijuk, dan arang. Yang ketiga, buat alat tri-aerator sederhana dengan kayu sebagai penyangganya, yang dimana dibuat bertingkat sebanyak 4 tingkat dengan masing-masing jarak 25 cm. Setiap tingkat terdapat botol bekas atau baskom yang dasarnya telah dilubangi kecil-kecil, dan botol bekas atau baskom tersebut sudah berisikan bahan media penyaringan dan pengendapan air, yaitu pasir, ijuk, dan arang. Yang keempat, masukkan sampel air dari atas alat aerator sederhana yang telah dibuat tadi. Dalam proses ini berfungsi untuk mengurangi kadar besi yang terkandung dalam air, karena kadar besi selalu dijumpai pada air tanah dengan kadar oksigen yang rendah. Maka besi dapat dihilangkan dari dalam air dengan melakukan oksidasi besi yang tidak larut dalam air. Berikut adalah gambar contoh tri-aerator sederhana. Selanjutnya, pengukuran kuantitas sumber air baku air tanah dengan metode tampung. Jika mata air tidak menyebar, lakukan dengan metode tampung. Metode ini hanya dapat digunakan untuk pengukuran sumber air yang biasa dibentuk menjadi sebuah terjunan. Prinsip dari metode tampung adalah menentukan waktu yang diperlukan untuk mengisi wadah yang telah diketahui volumenya. Langkah kerjanya adalah stopwatch dan alat tampung disiapkan. Kemudian air keran dibuka dan dicari aliran yang paling stabil. Aliran stabil digunakan agar kecepatan aliran tidak berubah dan mempengaruhi hasil pengukuran debit. Proses dimulai dengan aba-aba dari pemegang stopwatch pada saat penampungan air dimulai, dan selesai ketika alat tampung sudah terisi penuh. Waktu yang diperlukan mulai dari awal penampungan air sampai terisi penuh dicatat. Rumus yang digunakan untuk menghitung pengukuran debit menurut Rojak 2012 yaitu Q sama dengan V dibagi T, yang dimana Q sama dengan debit liter per detik, V sama dengan volume liter, T sama dengan waktu detik. Selanjutnya, analisis kebutuhan air domestik. Kebutuhan domestik adalah kebutuhan air bersih bagi para penduduk untuk kepentingan hidup sehari-hari. Yang termasuk dalam kebutuhan air domestik yaitu kebutuhan air untuk keperluan rumah tangga seperti mandi, minum, memasak, mencuci, serta kebutuhan sehari-hari. Tingginya kebutuhan air domestik ini tergantung pada perilaku, status sosial, dan juga kondisi iklim. Kebutuhan air non-domestik merupakan kebutuhan air untuk kepentingan sosial atau umum. Besarnya kebutuhan air non-domestik ini ditentukan berdasarkan banyaknya konsumen non-domestik yang meliputi berbagai fasilitas, seperti perkantoran, tempat ibadah, pendidikan, komersial, industri, kesehatan, dan umum. Pada penelitian ini hanya akan dianalisa sektor domestik saja, karena hanya berfokus pada kebutuhan air bersih untuk masak dan minum. Selanjutnya, tingkat pemakaian air minum secara
umum ditentukan berdasarkan kebutuhan manusia untuk kehidupan sehari-hari. Menurut Bank Dunia, kebutuhan manusia akan air dimulai dengan kebutuhan untuk air minum sampai pada kebutuhan untuk sanitasi. Kebutuhan air untuk setiap tingkatan kebutuhan diilustrasikan pada gambar piramida kebutuhan air berikut, yang bersumber Dirjen Cipta Karya tahun 2007. Untuk rumus yang dipakai untuk menghitung kebutuhan air bersih domestik adalah sebagai berikut. QD sama dengan Y dikali SD, di mana QD sama dengan jumlah kebutuhan air domestik, Y sama dengan jumlah penduduk, SD sama dengan standar kebutuhan air domestik. Pada analisis kebutuhan air domestik yang dilakukan dalam skripsi ini, digunakan khususnya kebutuhan untuk air minum dan masak, yaitu 20 liter. Selanjutnya, untuk perhitungan kebutuhan air, yang pertama untuk pemakaian air. Pemakaian air dapat dihitung berdasarkan jumlah pemakaian per hari, rata-rata per orang dan jumlah penghuninya. Maka untuk perhitungan pemakaian air sama dengan perhitungan jumlah kebutuhan air domestik. PR sama dengan QD. Selanjutnya, untuk kehilangan air diasumsikan sebesar 20% dari total kebutuhan air bersih. Perkiraan kehilangan jumlah air ini disebabkan adanya sambungan pipa yang bocor, pipa yang retak, dan akibat kurang sempurnanya waktu pemasangan, pencucian pipa, kerusakan water meter, pelimpah air di menara air, dan lain-lain. Untuk rumusnya, LO sama dengan 20% dikali PR, dengan LO kehilangan air dan PR pemakaian air. Selanjutnya, kebutuhan air. Kebutuhan air rata-rata harian adalah rata-rata pemakaian air dalam satu hari, baik untuk keperluan domestik atau non-domestik. Untuk rumusnya yaitu SR sama dengan PR ditambah LO, di mana SR kebutuhan air rata-rata harian, PR pemakaian air, LO kehilangan air. Selanjutnya, kebutuhan harian puncak. Kebutuhan harian puncak adalah banyaknya air yang dibutuhkan terbesar dalam satu tahun. Kebutuhan air pada harian maksimum digunakan untuk mengetahui kapasitas pengolahan dan dihitung berdasarkan kebutuhan air rata-rata sebagai berikut. SS sama dengan FI dikali SR, dengan SS yaitu kebutuhan harian puncak, SR kebutuhan air rata-rata harian, FI nilainya 1,1 sampai dengan 1,2. Selanjutnya ada kebutuhan jam puncak. Pemakaian air pada waktu jam puncak adalah pemakaian air tertinggi pada jam-jam tertentu dalam suatu hari. Kebutuhan air pada waktu jam puncak digunakan untuk mengetahui kapasitas distribusi, diameter pipa, dan dihitung berdasarkan kebutuhan air rata-rata sebagai berikut. Debit waktu puncak dengan F2 dikali SR, dengan SR yaitu kebutuhan air rata-rata harian, dan F2 dengan nilainya 1,5 sampai dengan 1,8. Selanjutnya, untuk kerangka penelitian, yang pertama ada mulai, yang kedua ada tahap persiapan yang menyangkut kajian pustaka dan observasi lapangan. Selanjutnya ada pengumpulan data, menyangkut ada dua pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer ada sampel air tanah, survei lapangan atau observasi, dan pengukuran debit air tanah. Untuk data sekundernya ada peta administrasi, dan peta domestik dan non-domestik, dan data debit air tanah. Selanjutnya analisis data yang mencakup analisis kualitas air, analisis debit air tanah, dan analisis tingkat kebutuhan air. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran, dan selesai. Selanjutnya, untuk lokasi penelitian. Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Bonti, khususnya di Desa Bonti. Desa Bonti merupakan salah satu dari 9 desa yang ada di Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau.
Provinsi Kalimantan Barat, dengan luas daratannya mencapai 59,24 kilometer kubik. Berikut adalah batas-batas wilayah Desa Bunti secara geografis. Bagian utara berbatasan dengan Desa Empodis, bagian selatan berbatasan dengan Desa Upi, bagian barat berbatasan dengan Desa Sami, bagian timur berbatasan dengan Desa Kampung. Wilayah yang ditinjau pada penelitian ini adalah Desa Bunti, yang mana pada desa tersebut banyak memanfaatkan air tanah sebagai alternatif kebutuhan mereka, seperti untuk masak, minum, mencuci, mandi, sanitasi, dan lain-lain. Namun, ada juga beberapa yang memanfaatkan air sungai untuk mandi, mencuci, sanitasi, dan lain sebagainya. Sekian presentasi seminar saya kali ini. Mohon maaf jika banyak salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.